Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Nah, nyanyikan lagu daerah berikut dengan penuh semangat. Judul lagunya adalah Yamko Rambe Yamko. Ini adalah lagu daerah Papua. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Jadi ada rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Jadi yang ini adalah notasi angka dan notasi balok dengan nada dasar G. Kemudian yang berikutnya ini adalah
notasi angka dan notasi balok dengan nada dasar F. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Amatilah teks lagu Yamko Rambi Yamko, identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Pada notasi angka lagu Yamko Rambi Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nyanyikan lagu Yamko Rambi Yamko bersama gurumu sesuai dengan tempo atau kecepatan dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan aba-aba tempo atau kecepatan dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambi Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat. Nah, coba kalian nyanyikan kembali bersama guru kalian masing-masing ya. Jadi nada bertitik di bawah berarti nada rendah, nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambi Yamko? Lagu Yamko Rambi Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ini menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Edo bernyanyi lagu Yamko Rambi Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Mari membaca cerita rakyat berikut. Kasuari dan Dara Makota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Makota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Makota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Makota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah Dara Makota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Makota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Makota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Makota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Makota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan? Dia yang menang, sahut Dara Makota. Kasuari dan Dara Makota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Makota yang berada di belakangnya.
Dia takut jika darah mahkota menyusulnya. Saat asyik menoleh, tiba-tiba berak, Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, darah mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang darah mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, pada pembelajaran 1 telah dijelaskan bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita yang diceritakan ibu guru di atas juga merupakan cerita fiksi. Ayo melakukan kegiatan berikut. Siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian ceritakan secara lisan cerita tersebut di depan teman-teman dan gurumu. Nah, tokoh ceritanya adalah burung Kasuari, burung darah mahkota, burung pipit, dan burung lainnya. Cerita lisannya, Kasuari merupakan burung yang amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain tak mau berteman dengannya dan mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Darah mahkota mengusulkan lomba terbang. Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Burung pipit merasa pesimis tidak akan bisa melawan burung Kasuari. Darah mahkota meyakinkan teman-temannya bahwa dia mampu mengalahkan burung Kasuari. Kasuari dan darah mahkota pun bertanding. Sesekali Kasuari menoleh darah mahkota yang berada di belakangnya. Saat asyik menoleh, tiba-tiba brak. Kasuari menabrak batang pohon. Kasuari hanya dapat memandang darah mahkota dengan rasa malu karena dia tidak mampu terbang lagi. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, itu tadi adalah contoh cerita lisan yang bisa kalian sampaikan di depan teman-teman dan guru kalian. Ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. A. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya Pak Pandil, Pak Belalang, dan Lebay Malang. B. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Putri Tunjung Bui dan Putri dari Bambu. C. Fabel merupakan jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Contohnya Kancil dengan buaya dan burung bangau. D. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat, seperti wilayah, daerah, atau tempat yang jadi objek wisata. Contoh terjadinya tangkupan perahu dan malin kundang. E. Saga adalah cerita atau kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Contohnya Calon Arang dan Lutung Kasarung. F. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. G. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
Bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota, kemudian identifikasilah jenis cerita fiksi tersebut. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota adalah fabel. Penjelasannya, cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota merupakan cerita rakyat dengan tokoh-tokoh berupa binatang, yaitu burung yang hidup dan berbicara seperti manusia. Kemudian jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah legenda. Penjelasannya, asal mula Telaga Warna tersebut mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu Telaga Warna. Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Masih ya? Coba kakak ingatkan lagi ya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Sementara itu, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Jadi, gaya memengaruhi gerak suatu benda. Nah, lakukan percobaan bawah ini secara berpasangan. Mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuan mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alatnya berupa meja. Langkah kegiatan: 1. Letakkan meja di tempat cukup luas. 2. Doronglah meja secara mandiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? 3. Kemudian doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Nah, tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Saat mendorong meja sendirian lebih berat jika dibandingkan saat mendorong meja berdua. 2. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Saat didorong sendiri, pergerakan meja lebih lambat jika dibandingkan saat didorong berdua. 3. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh, dengan meja didorong oleh dua orang anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong satu anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong dua anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong satu anak menjadi lambat. Jadi, pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.